Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Hamim al-mu'mina ilaihil masiru wa ayatal kursi hina yusbihu hufidha biha hatta yumsi wa man qara'ahuma hina yumsi hufidha bihima hatta yusbiha." Man, siapa orang, qara'a yang membaca apa? Hamim al-mu'min, yaitu surat Hamim al-mu'min. Hamim al-mu'min itu surat Ghafir, yaitu surat ke-40. Awal dari surat Ghafir sampai kepada wa ilaihil masir, yaitu 3 ayat. Wa ayatal kursi, dan membaca ayat kursi hina yusbihu, ketika berada di waktu pagi, hufidha, maka dipelihara, bihima, lewat keduanya, yaitu Hamim al-mu'min dan ayat kursi, hatta yumsiya, sehingga sampai di waktu sore. Waman, dan siapa orang qara'aha yang membacanya hina yumsi, di waktu sore, hufidha, maka dia akan dipelihara, bihima, lewat keduanya, hatta yusbiha, sehingga sampai pada waktu pagi. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, masih membahas tentang zikir pagi dan sore, yaitu al-adhkarus sabah wa adhkarul masa, zikir pagi dan zikir sore. Di antara yang dianjurkan untuk dibaca zikir pagi dan sore adalah, pertama, membaca 3 ayat pertama dari surat Ghafir, kemudian dilanjutkan dengan baca ayat kursi. Faidahnya apa? Yaitu kalau dibaca di waktu pagi, maka dia akan mendapatkan pemeliharaan oleh Allah lewat 2 ayat dari 2 surat ini sampai waktu sore. Kalau dibaca sore hari, maka dia diberikan pemeliharaan oleh Allah sampai masuk waktu pagi. Kalimatnya adalah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz dzambi wa qabilit taubati syadidil iqabi dzit tauli, la ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Kemudian dilanjut dengan ayat kursi. Ayat kursi bunyinya bagaimana, Pak? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ini ya. Jadi 3 ayat pertama surat Ghafir dilanjutkan dengan ayat kursi. Siapa yang membaca ini waktu pagi, maka dia akan dipelihara oleh Allah sampai masuk waktu sore. Dia membaca sore hari, diberikan pemeliharaan oleh Allah sampai masuk waktu pagi. Saya dapati dalam keterangan hadis lain, man qara'a ayatal kursi wa awwala Hamim al-mu'min usima dzalikal yauma min kulli su'in.
Siapa yang membaca ayat kursi dan awal dari Hamim Al-Mu'min, yaitu 3 ayat dari surat Ghafir, usima dzalikal yauma min kulli su'in, maka dia akan dipelihara oleh Allah pada hari itu, ada pemeliharaan dari hal-hal yang buruk. Ini faidahnya kita membaca apa tadi? Surat Ghafir disambung dengan ayat kursi. Nah, surat Hamim, surat yang diawali dari awal surahnya Hamim, itu ada 7, dan Allah meletakkan dalam Al-Quran berurutan, yaitu dari surat ke-40 sampai surat ke-46. Yang pertama surat Ghafir, yang kedua surat Fussilat, yang ketiga surat Asy-Syu'ara, yang keempat surat Az-Zukhruf, yang kelima surat Ad-Dukhan, yang keenam surat Al-Jasiyah, kemudian yang ketujuh surat Al-Ahqaf. Jadi ada 7 surat yang diawali dari kalimat Hamim. Surat-surat ini disebutnya surat Hawamim, surat-surat yang diawali dari kalimat Hamim. Kemudian sebagian ulama memahamkan likulli syajaratin samaratun, tiap-tiap pohon itu ada buahnya. Wasimarul Quran hawamim, tiap-tiap pohon itu ada buahnya, dan buahnya Al-Quran adalah surat-surat yang diawali dari ayat Hamim. Itu namanya surat-surat Simarul Quran, buah daripada kitab suci Al-Quran. Dan Allah menempatkannya berurutan dari surat ke-40 sampai surat ke-46. Betapa Allah menciptakan, Allah mewahyukan Al-Quran itu sungguh merupakan sebuah keindahan. Tidak sekedar indah dari segi bahasa, ya, tapi indah dari segi tatanan redaksinya, ya. Sampai indah pula pada tatanan susunan surat-surat dari yang ada, dari mulai surat ke-1 sampai ke surat ke berapa, Pak? 114 surah. Ada berapa juz? 30 juz. Ada berapa ayat? Ya, kurang lebih 6.666 ayat. Dan semua ayat-ayat itu ada maziyah-maziyahnya, ada keistimewaan-keistimewaannya, ada keutamaan-keutamaannya, yang para ulama menyebutnya namanya asrarul Quran, rahasia yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran, asrarul Quran. Di antara kandungan rahasia yang malam ini ditampakkan adalah, yaitu 3 ayat pertama surat Ghafir dilanjutkan dengan ayat kursi, memberikan faidah kepada kita apabila kita baca pagi hari, usima dzalikal yauma min kulli su', kita dipelihara oleh Allah dari hal-hal yang buruk yang kita tidak senangi. Kalau kita baca sore hari, maka usima dzalikal laila, ya, min kulli su', kita mendapatkan pemeliharaan dari Allah atas hal-hal yang buruk yang kita tidak senangi.
Ayat kursinya kita sudah hafal. Sekarang saya coba ajak Bapak Ibu membaca ayat 3 ayat dari surat Ghafir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubati syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Lalu disambung dengan ayat kursi. Ada kisah tentang surat Ghafir ini, yaitu zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Bahwa Nabi Allah Musa, kita tahu beliau itu hidup di negeri Mesir, yang berarti Nabi Musa dan pengikutnya itu adalah imigran. Sesungguhnya orang Palestina, tapi kemudian bermigrasi pindah ke Mesir, yaitu semenjak zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ketika Nabi Allah Musa, beliau itu dipilih oleh Allah menjadi seorang rasul, maka yang mula-mula diperintahkan untuk didakwahi adalah ayah angkatnya, yakni Fir'aun. Tetapi apa yang terjadi bahwa Fir'aun itu tidak menerima dakwah Nabi Musa. Akhirnya terjadi beberapa kali clash, ya, dari mengadu menyerang perlawanan terhadap Nabi Musa lewat tukang sihir, ya, sampai kepada hal-hal yang lainnya yang kemudian menjadikan sebab Fir'aun itu marah dan ingin membunuh Nabi Musa dan pengikutnya. Nah, ternyata selamatnya Nabi Musa dan pengikutnya itu ada sahabat Nabi Allah Musa alaihissalam. Beliau bertauhid, mengikuti syariat Nabi Allah Musa, tetapi beliau menyusup menjadi bagian dari tentaranya Fir'aun, sehingga ketika waktu ibadah bersembunyi ibadahnya, dan Fir'aun dan tentaranya nggak tahu kalau tentara yang ini, jenderal yang ini adalah orangnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Sehingga ketika terjadi dialog siang hari yang berujung pada kekalahan Fir'aun, lalu kemudian Fir'aun mengundang tukang sihir, menyihir tali temalinya menjadi ular. Kemudian Nabi Allah Musa diperintahkan oleh malaikat Jibril melemparkan tongkat, dan tongkatnya jadi ular besar, kemudian melumat ular-ular kecil dari tukang sihir. Nah, kekalahan Fir'aun menjadi kemarahan yang besar. Akhirnya Fir'aun menginginkan Musa dan pengikutnya dibunuh habis. Ketika sidang Fir'aun dengan tentaranya memutuskan bahwa Musa harus dibunuh, malam hari tentaranya Fir'aun yang dia orang mukmin, yang dia orang mukmin, yang dia itu masih umatnya Nabi Musa, tengah malam mendatangi Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, ini malam
kalian harus meninggalkan negeri Mesir, sebab besok sebelum subuh kalian akan ditangkap dan dibunuh oleh Fir'aun. Kemudian Nabi Allah Musa membangunkan umatnya yang sudah mulai tidur, lalu membawa perbekalan yang ada, kemudian berangkat meninggalkan Mesir. Sehingga Nabi Allah Musa dan pengikutnya selamat. Lewat siapa? Lewat tentara Fir'aun yang sesungguhnya adalah dia umat Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, ini namanya strategi. Strategi untuk mengetahui kelemahan musuh, menyusup masuk ke dalam medan wilayah musuh. Tapi ya celakanya kalau ketahuan habis, ya, kayak agen Mossad, ya. Agen Mossad yang menyelusup ke Iran diketahui oleh pemerintah Iran, udah semua dibantai habis. Ini namanya strategi perang. Nah, riwayat itu ya, disampaikan ya, berkenaan dengan surat Ghafir, karena ada di dalamnya adalah riwayat tentang umat Nabi Allah Musa yang masuk menjadi bagian dari tentara Fir'aun. Jadi usahakan oleh kita pagi hari kita baca 3 ayat dari surat Ghafir disambung dengan ayat kursi. Sore hari ba'da asar baca lagi, ya, cukup 1 kali baca disambung dengan ayat kursi. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk yang kita tidak inginkan. Wa Abu Dawud, dan hadis riwayat Imam Abu Dawud, man qala hina yusbihu fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun ila wa kadzalika tukhrajun. Man, siapa orang qala yang mengucapkan hina yusbihu ketika berada di waktu pagi, ayat fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa hina tudhhirun yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Yaitu surat Ar-Rum ayat 17 sampai 19. Siapa yang pagi hari membaca ayat Ar-Rum, surat Ar-Rum ayat 17 sampai 19, adraka ma fatahu fi yaumihi. Adraka, bacaan ayat itu dapat mengejar ma apa-apa fatahu yang tertinggal olehnya dari kebaikan fi yaumihi yang terjadi pada hari itu, dzalika pada saat itu. Wa man qalahunna, dan siapa orang yang membacanya hina yumsi di waktu sore, adraka, maka dia akan mendapati ma apa-apa fatahu yang terlewatkan oleh dirinya fi lailatihi pada waktu malamnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah, kita ini manusia makhluk yang lemah. Kelemahan kita menjadikan sebab kalau kita beraktivitas yang melewati pada kapasitas kemampuan badan kita kadang-kadang ada muncul kemalasan atau muncul ketidaknyamanan, sehingga waktu subuh mestinya berangkat ke masjid sholat subuh berjamaah, ada malas-malasnya sholatnya di rumah. Atau misalnya kegiatan-kegiatan lain atau perbuatan-perbuatan baik lain yang mestinya kita kerjakan dengan baik dan sempurna, tapi karena satu dan lain hal kita tidak mengerjakannya pada hari itu. Pekerjaan-pekerjaan baik yang terlewatkan oleh kita itu masih bisa dikejar nilai kebaikannya
lewat bacaan ayat ini, lewat bacaan 3 ayat dari surat Ar-Rum. Kalimatnya, Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Di catatan zikir Al-Wirdul Latif ya, ada pada poin ke-6 dari bacaan zikir Al-Wirdul Latif ya, di poin-poin dalam pembacaan zikir Al-Wirdul Latif. Poin ke-5 ya, poin ke-5B ya, karena 5A-nya surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Poin 5B surat Ar-Rum yaitu ayat ke-30. Surat Ar-Rum ayat 19 ya, surat Ar-Rum ayat 17 sampai 19. Kalau kita mau membaca ini di waktu pagi, maka pekerjaan baik kita yang biasa kita kerjakan, tapi karena ada uzur, maka lewat bacaan ini Allah tetap menambahkan nilai kebaikan sekalipun kebaikan itu tidak kita laksanakan. Kalau kita baca sore hari, kemudian ini malam ada kebaikan yang tertinggal oleh kita sebab satu dan lain hal, maka Allah akan menambahkan nilai kebaikan sekalipun kebaikan itu tidak kita kerjakan karena sebab ada uzur. Yaitu surat Ar-Rum ayat 17 sampai ayat 19. Mari kita coba baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Itu hendaknya dibaca. Dijelaskan dalam syarahnya, wa'lam inna ma khussa hadhil awqat bitasbih. Ketahuilah sesungguhnya ada dikhususkan waktu-waktu itu untuk bertasbih. Lianna afdhalal a'mali, karena bahwasanya seutama-utamanya amal perbuatan adwamuha adalah adwamuha yang dilanggengkan, yang didawamkan. Jadi dikhususkan waktu-waktu berzikir itu. Kenapa pagi dan sore? Karena waktu pagi itu masih ada kelonggaran bagi kita. Ba'da subuh belum beraktivitas. Kemudian ba'da asar sampai maghrib juga sedang tidak ada aktivitas. Wal insanu la yaqdiru ay yasrifa jami'a awqatihi ila tasbih. Sementara orang itu waktu-waktunya tidak mampu untuk senantiasa bertasbih kepada Allah. Li'annahu muhtajun ila ma ya'ishuhu, karena dia berhajat kepada keperluan hidup, min ma'kulin wa masyrubin wa ghairu dzalik. Ya, mungkin makan, mungkin minum, atau cari rezeki buat makan minum. Fa khaffafallahu anhu al-ibadatu, fa khaffafallahu anhu al-ibadata fi ghalibil awqat wa amarahu biha fi awwalin nahar wa wasatihi wa akhirih. Maka Allah memberikan keringanan kepada hamba untuk ibadah
mengambil waktu-waktu yang senggang, dan Allah memerintahkannya di pagi hari atau awalun nahar, permulaan siang yaitu pagi, wa wasatihi, dan tengahnya siang yaitu zuhur, wa akhirihi, dan terakhirnya waktu siang, wa fi awwalil lail wa akhirihi, dan permulaan malam dan terakhirnya. Fa idza shallal 'abdu rak'atail fajri, maka apabila seorang hamba salat 2 rakaat fajar, maka annama sabbaha qadra sa'ataini, maka seolah-olah dia bertasbih sekedar 2 jam. Wa kadzalika baqiyar rakaati wa hiya 17 rak'atan min rak'atainil fajri, dan demikian pula sisa daripada rakaat-rakaat yang lain, yaitu ada 17 rakaat dari salat fardu bersama dengan 2 rakaat zuhur, 2 rakaat fajar. Fa idza shallal insanu shalawatil khamsi fi awqatiha, apabila orang itu salat 5 waktu pada waktunya, fa ka'annama sabbahallahu 17 sa'atan, maka seolah-olah dia bertasbih kepada Allah sebanyak 17 sa'atan, yaitu 17 jam, fi jami'il laili wan nahar, pada semua malam dan siang. Baqiya alaihi 7 sa'atin, tersisa padanya adalah 7 jam, fi jami'il laili wan nahar, pada seluruh malam dan siang. Wa hiya miqdarun naum wan naim marfu'un anhul qalam, dan 7 jam itu adalah kadarnya orang tidur, sementara orang tidur itu diangkat polpennya raqib atid, tidak dicatatkan padanya amal. Fayakunu qad sarrafa jami'a awqati fi tasbih wal ibadah, maka jadilah ia telah memanfaatkan seluruh waktunya untuk bertasbih dan beribadah. Nah itu ketika kita melaksanakan salat 5 waktu, 17 rakaat, berarti 17 jam. Sehari semalam 24 jam, sisa waktu 7 jam. 7 jam buat tidur. Berarti selama kita melek, kita terhitung sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a fa subhanallahi hina tumsuna ila salasi, siapa yang membaca kalimat tadi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, dan seterusnya sampai 3 ayat, dan akhir dari surat As-Saffat yaitu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, terus saja walhamdulillahi rabbil alamin, penutup doa. Dubura kulli salatin, di belakang tiap-tiap salat, kutiba lahu minal hasanati, dicatat baginya berupa kebaikan, adada nujumis sama, sejumlah bintang-bintang yang ada di langit, wa qatral amtari, dan sejumlah tetesan air hujan, wa waraqal asjari, dan sejumlah daun-daun pepohonan di bumi, wa turabal ardi, dan sebanyak debu-debu di tanah. Fa idza mata, maka apabila orang itu meninggal dunia, ujriya lahu, diberikan pahala baginya, bikulli harfin asyru hasanatin fi qabrihi, tiap-tiap satu huruf dari ayat yang dibaca tadi 10 kebaikan di alam kuburnya. Kadza dzakarahul Baydhawi, itulah diterangkan oleh Imam Al-Baydhawi, yaitu baca tadi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
catatan kebaikannya, subhanallah, sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Siapa yang bisa ngitung bintang? Sejumlah rintik-rintik hujan yang turun, sejumlah dedaunan yang nempel di pohon, sejumlah debu-debu yang ada di bumi. Berarti tak terhitung jumlah pahala orang yang membaca kalimat-kalimat seperti ini. Ini kalimat mahal apa murah? Mahal apa murah? Mahal. Di mana dibelinya? Di pasar ada nggak dagangan kalimat-kalimat begini? Nggak ada. Di pasar adanya sayur-sayuran, umbi-umbian, ya. Di mana dibelinya? Di majelis ilmu. Ya. Dibelinya, didapatinya di majelis ilmu. Maka rugi kalau kita tidak mau datang ke majelis ilmu. Subhanallah. Ya. Nah, nanti kalau yang pingin komplit, bagi bapak-bapak yang ibu-ibunya ngaji Ahad pagi di sini dengan saya, itu sudah ada dalam catatan dzikir Al-Wirdul Latif. Tinggal ngamalin dari awal sampai akhir bacaan dzikir Al-Wirdul Latif. Enggak pusing-pusing ya ngelihat dari apa yang kita baca tadi ya. Kalau kita lihat yang kita baca kan pusing kita, ngapalinya bagaimana ini? Dari mana dulu gitu ya. Nah, itu. Jadi ini amalan yang sungguh luar biasa. Wa Ibnus Sunni, hadis riwayat dari Imam Ibnus Sunni an Muhammad bin Ibrahim an abihi, dari Imam Muhammad bin Ibrahim dari ayahnya, qala, dia berkata, wajahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin. Wajahana, mengirimkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin, dalam perang Sariyah. Perang Sariyah itu perang yang Rasul tidak ikut berangkat perang. Fa amarana, maka Rasulullah memerintahkan kepada kami an naqra'a idza amsayna wa idza asbahna, untuk membaca ketika di sore hari dan membaca ketika di pagi hari. Kalimatnya, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa rabbul arsyil karim wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Ini surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Ntar dilihat di Quran di rumah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa wa rabbul arsyil karim wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rasulullah mengirimkan berita kepada sahabat-sahabatnya yang sedang berperang untuk membaca kalimat ini. Nah, apa faidah yang didapati? Faidah dari ayat ini adalah bahwa Rasulullah SAW menyampaikan walladzi nafsi biyadihi law anna rajulan muqinan qara'aha ala jabalin lazala, demi zat yang aku dalam genggamannya, kata Rasulullah, demi zat yang aku ada dalam genggamannya, seandainya seseorang membaca ayat ini dengan yakin di depan gunung, maka gunung itu akan meletus. Masya Allah.
apalagi cuman seseorang, ya. Ada orang gertak sama kita, preman, ya, mau nyita motor kita, ya. Katanya motornya belum dibayar 3 bulan, apa namanya, debt collector, ya. Ya, udah tolak pinggang, ya, mata melotot, ya, rambutnya gondrong, serem. Ya. Bacain aja itu. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illa rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Kabur dia. Kabur yakin. Ya, asal kita membacanya dengan yakin. Masya Allah, ini udah dikasih senjata ini Pak, ya. Jalan malam-malam, pulang dari mana, naik motor sendirian, ya. Lampu merah kan berhenti, nggak ada teman yang lain, ya. Perman datang, ya. Perman lagi, preman, ya. Datang mau malak kita, ya. Bacain aja ini ayat. Nah, supaya bisa baca sewaktu-waktu harus dihafal, bukan ditulisan. Kalau orangnya udah gertak kita, kata kita, tak dulu, sama ngerokok kantong dulu, mau ambil kertasnya, mau baca, kelamaan. Ya, itu. Kayak tempo hari di daerah Grogol itu, ya, travel, ya, mobil travel dicegat oleh preman, ya, dimintain, dipalak 500.000. Ya karena nggak punya senjata beginian, ya kasih duit 500.000. Nah, bagusnya dia syuting itu, ya, dipiralkan. Nah, ya zaman sekarang kan no viral, no justice. Kalau nggak diviralkan nggak ada tindakan. Ya, akhirnya tangkep tuh preman-premannya itu. Ya, mending kalau preman Tuhan. Ya. Ya, nah itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Maka kita umat Islam itu harus punya senjata, ya. Senjatanya bukan pistol, bukan pisau, bukan golok. Senjatanya adalah doa, ya. Zikir, kalimat-kalimat yang indah, supaya satu saat kalimat-kalimat ini bisa membantu kita, menolong kita saat kita dalam kesulitan. Semua itu tentu adalah biidznillah, lewat izin Allah, atas izin dan kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nggak boleh sombong-sombongin. Kita punya zikir, kita punya amal, kita punya pekerjaan, ya, zikir yaumiyah, hari-hari yang kita biasa baca. Jangan kita sombong-sombongin. Ah, udah punya begini, nggak mempan bacok, wah, nggak bisa. Ya. Ya. Buktinya, ya, sahabat aja ada yang meninggalnya terbunuh. Itu kan pertanda bahwa tidak ada yang kuasa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sandaran kita dalam zikir-zikir seperti ini, kita sandarkan seluruhnya berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan amal yang kita bisa istiqomahkan dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahim.